Mesir, negeri seribu menara ini menyimpan sejarah yang sangat panjang. Banyak bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi bisu dari pergantian kekuasaan dan menjadi saksi kejayaan Islam di masa lalu. Kairo, ibu kota Mesir yang juga merupakan kota terpadat di benua Afrika. Hari ini, saya akan mengunjungi satu masjid tua dan terbesar di Kairo. Namanya Masjid Ibnu Tulun. Masjid yang menjadi pertanda bahwa Islam pernah dan tetap berjaya di sini. Subhanallah, sekarang saya bisa ikut bangga juga nih. Karena bisa ada di depan masjid terbesar dan tertua di kota Kairo. Yaitu Masjid Ahmad Ibnu Tulun. Sebenarnya siapa ya Ahmad Ibnu Tulun? Kok bisa sampai membangun masjid terbesar dan setua di kota Kairo? Jadi gini ceritanya nih. Ahmad Ibnu Tulun nama aslinya adalah Ahmad. Nah, nama ayahnya adalah Tulun. Tulun adalah seseorang yang datang dari negeri jauh. Ketika datang ke Mesir, dia ingin menjadi seorang budak. Kemudian, karena Tulun ini adalah seorang yang cerdas, pintar, dekat dengan keluarga kerajaan, akhirnya seorang Tulun dinikahi oleh salah satu putri dari kerajaan. Setelah menikah, mereka punya anak namanya Ahmad. Anak itulah yang dinamakan Ahmad Ibnu Tulun. Seperti apa bangunannya? Kalau dilihat dari depan, ini udah tuir banget, alias udah tua. Pasti dong, lebih dahsyat lagi bangunan dalamnya. Yaudah deh, kita langsung cross check ke dalam. Oke, yuk, jangan ketinggalan. Sekarang kita bisa lihat langsung nama yang sudah tertulis jelas di depan masjid. Nih kita lihat. Masjid Ahmad ibn Tulun. Tahunnya jelas di bawah 263 sampai 265 after Hijriah. Kemudian 876 sampai 879 Miladiah. Jadi tahun ini menunjukkan bahwa Bani Tulun ini menguasai negara Mesir ini atau kerajaan Mesir setelah Bani Fatimiyah hancur. Kenapa hancurnya? Itu ada ceritanya lagi tuh. Ceritanya seru. Ya biasalah yang namanya kerajaan berebut satu dengan yang lain. Akhirnya siapa yang kuat dia yang menang. Yuk kita sambil cerita sambil lihat-lihat ada apa aja di dalam. Lanjut cerita yang tadi nih. Kenapa Bani Fatimiyah ternyata bisa hancur? Nah, yang pasti karena memang berebut ketika rajanya mati, terus anak-anaknya berebut, ternyata justru yang menjadi raja itu bukan dari keturunan mereka. Justru dari kalangan budak-budak yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Nah, salah satu yang paling cerdas, yang paling perkasa, yang paling kuat dari sekian banyak budak itu adalah anak dari seorang Tulun. Budak yang berasal dari jauh negeri Mesir. Nah, maka dari itu ternyata si Ahmad Ibnu Tulun ini diangkat oleh kerajaan untuk menjadi raja baru. Disitulah dimulai seorang Tulun mempunyai anak yang bernama Ahmad memimpin Bani Tulun. Di tengah-tengah kita mengambil gambar, tiba-tiba pengurus masjid mendatangi kita dan melarang kita untuk mengambil gambar lagi. Assalamualaikum.
Revolusi Mesir memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Mesir saat ini. Penjagaan semakin ketat dan mereka semakin berhati-hati terhadap orang asing. Setelah kita melobi dengan beberapa pengurus masjid dan pihak kepolisian, mereka tetap tidak memperbolehkan kita untuk mengambil gambar. Setelah 1 jam ditahan, akhirnya saya dan kru JKM3 diperbolehkan keluar dengan catatan tidak diperbolehkan mengambil gambar lagi di kamar. Ternyata untuk syuting di Mesir ini tidak semudah yang kita bayangkan. Sebelum berangkat dari Jakarta, subhanallah ketika tadi ada di Masjid Ahmad Ibnu Tulun, ada satu case yang kita juga nggak sangka, di luar prediksi kita. Tiba-tiba guide-nya dipanggil, terus polisi mulai berdatangan, 1, 2, terus banyak intel yang pakai baju bebas, mulai rame, kita juga bingung. Biar lebih jelas, bersama saya sudah dengan Muhammad min ismak Muhammad Ashraf Syaraf. Muhammad Syaraf. Jadi Muhammad Syaraf ini mau menjelaskan dengan bahasa Arab, bahasa Mesir, nanti saya coba terjemahkan. Ya, tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا أهلا بكم في مصر هنا، وأتمنى كل الخير والبركات إن شاء الله في شهر رمضان المبارك للشعب الأندونيسي المسلم الشقيق. طبعا هنا في مصر يا أحمد زي ما اتكلمنا كان في مشكلة شوية في التصوير، يعني بالنسبة للتصوير، لأن معظم حقوق البث من داخل المساجد أو التصوير داخل المساجد طبعا بيبقى معظمها للتلفزيون المصري، فبيبقى في عدم قدرة شوية في إننا نقدر نصور داخل المساجد الإسلامية. Jadi sebenarnya situs-situs bersejarah ini hanya diizinkan untuk televisi Mesir. Nah, kalau ada televisi dari luar sangat dipertanyakan oleh mereka. Justru itu banyak sekali batas-batas, larangan-larangan yang belum bisa kita lalui nih sekarang. Secara pribadi dia juga minta maaf tidak bisa memberikan hasil yang maksimal di dalam mendampingi kita untuk syuting ini. Tapi gimana pun Muhammad sebagai penanggung jawab dan sebagai muslim yang baik, dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan kita semua all crew juga insya Allah tetap akan memberikan yang terbaik. Fadal.